Wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya sambutan pertama dari Ketua BKM yang dalam hal ini akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Rusaidi. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billah halil azim. Bapak Kepala Desa Danau Rata serta unsur kepemerintahan Desa Danau Rata yang kami hormati, Ketua dan anggota BPD yang sempat hadir yang kami hormati, tokoh agama, tokoh masyarakat cerdik pandai Desa Danau Rata yang kami hormati, rekan-rekan
kepengurusan Masjid Al-Huda Desa Danorata yang kami hormati, dan terlebih-lebih yang sangat-sangat kami hormati seluruh hadirin yang hadir pada malam hari ini yang kami hormati, wabil khusus yang kami hormati anak-anak kami mahasiswa Win ya, Win Raden Pata Palembang yang saat ini alhamdulillah dapat hadir baik di tengah-tengah masyarakat Desa Danorata yang malam hari ini menyempatkan diri untuk hadir di Masjid Al-Huda Desa Danorata. Agak kecil nang dikit, agak kecil, ada cengingnya dikit. Satu. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan berkat rahmat dan taufiknya juga kita semua dapat hadir di ruangan Masjid Al-Huda Desa Danorata ini dalam rangka yaitu memperingati Isra Mi'raj 1447 Hijriah yang alhamdulillah kita sama-sama pada malam hari ini dapat memperingati salah satu hari besar Islam, yaitu menurut sejarah Islam. Dan besok tanggal 1 Sa'ban ya Des ya Pak Mawan ya, 1 Sa'ban itu sudah memasuki bulan Roah. Habis bulan Roah sebentar lagi kita memasuki bulan Ramadan. Salawat dan salam mari kita junjungkan kepada Nabi besar kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam serta sahabat keluarganya. Insya Allah kita semua yang hadir pada malam hari ini tetap mengikuti syariat ajarannya sampai akhir hayat kita nanti. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu hadirin, para undangan yang kami hormati, kami atas nama kepengurusan Masjid Al-Huda Desa Danorata banyak-banyak mengucapkan ribuan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang telah menyempatkan diri untuk hadir guna sama-sama kita untuk memperingati yaitu Isra Mi'raj kita pada malam hari ini. Insya Allah dari perkumpulan kita pada malam hari ini dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kami atas nama kepengurusan Masjid Al-Huda Desa Danorata selanjutnya mengaturkan maaf yang sedalam-dalamnya seandai kata kami mengatur tempat duduk para bapak-bapak, ibu-ibu yang semestinya berada di depan yang sekarang ada di belakang. Itulah keadaannya. Jadi sekali lagi kami mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Dari atas segalanya yang telah kami utarakan tadi, kami tidak bisa membalasnya ini semua atas kehadiran Bapak dan Ibu. Semuanya kita serahkan sama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa semoga niat yang tulus keluar dari hati kita yaitu dinilai beberapa pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, beberapa hari yang lalu Bapak Kepala Desa, Ketua BPD dan seluruh undangan yang hadir, kita sama-sama melaksanakan pembangunan Masjid Al-Huda Desa Danorata ini. Dalam hal ini membuat teras yang berada di depan dengan menelan biaya tidak sedikit pula, yang alhamdulillah sedikit demi sedikit kami ngumpul ke dana
untuk pembangunan masjid kita ini, dan insya Allah dan alhamdulillah sekarang sudah ada di depan kita. Itulah duit yang bapak-bapak masyarakat Desa Danau Rata ini, ada panitianya selama ini datang ke rumah-rumah dengan jerih payah mereka untuk mengumpulkan dana itu. Kami dengan tekad yang bulat, dengan hati yang tulus, kami bangunkan di Masjid Al-Huda Desa Danau Rata ini. Insya Allah ke depan kita sama-sama akan melanjutkan pembangunan ini, yaitu kita akan mengadakan 2 tahapan lagi. Yang pertama lantai, yang kedua pagar. Nah, di dalam lantai dan pagar ini juga menelan dananya tidak sedikit pula, itu besar dananya. Nanti mulai dari pembuatan yang pertama sampai kita membuat pelapon di depan itu akan kami bacakan. Tapi untuk dirincikan secara detail pada malam hari ini barangkali tidak sudah, kalau nak di ecer ke bahasa tubuh, di ecer ke siko-siko dari bahan yang kami beli, barangkali tidak sudah kami ambil kaget dengan secara globalnya baik. Jadi izin Bapak Kepala Desa, Ketua BPD, nanti kami akan membacakan rincian dana yang telah dikeluarkan, yaitu dana masyarakat Desa Danau Rata melalui kami. Alhamdulillah mereka percaya kepada kami untuk megang duit. Jadi mak mana menduitnya kami beli ke di kerupuk gale. Itu tidak katik ketimbulan kalau kami beli ke di kerupuk gale. Nah jadi ini sebagai bayangan atau rincian dana kita, karena nak baca aku nak pakai kacamata, tidak kelihatan lagi. Ini pembuatan mulai pertama peletakan batu pertama, yaitu kita pembangunan apa dia itu namanya depan aula itu modal pertama kita ada duit 19.700.000. Jadi modal pertama kita 19.700.000. Alhamdulillah ada uang berimpak semen. Nah semen itu sampai 137 sak. Nah, yang alhamdulillah sampai sekarang semennya masih ada 40 sak di Daus. Itu masih ada. Kalau umpamanya masyarakat Desa Danau Rata kaki banyak tanya, karena tukang uang Danau Rata, toko tempat beli uang Danau Rata bertanya ke tempat Daus. Tukang ada di uang Danau Rata bertanya, itu duit yang kami keluarkan. Alhamdulillah dari duit 19 juta itu bisa jadi 33.350.000 itu juta. Jadi kami keluarkan itu 37 juta seluruh yang baru di depan itu, belum sampai ke atap, belum sampai ke pelapon. 37.190.000 tekor untuk yang pertama. Alhamdulillah ini masih tertekor 3.840.000 dengan susah payah. Alhamdulillah masyarakat Danau Rata masih masuk ke impak sebesar 3 juta rupiah. Berarti kita masih tekor 840.000. Kesek-kesek lagi 840.000 itu ada lagi yang berimpak. Alhamdulillah untuk tahap yang pertama selesai. Semen kita masih ada waktu itu. Berencana lagi Pak, kami membangun atap.
dengan atap itu mendapat duitnya 44.696.000. Jadi untuk atap itu pembelian taso dan tetek bengek segala macam itu sebesar 21.635.000. Giade sise kita. Nah dengan giade sise itu, giade sise 23.061.000. Kami musyawarah lagi, bertekad panitia untuk membuat pelapon dengan dana pelapon itu sebesar 23.306.000. Itu dana pelapon dari 44.696.000 itu dikeluarkan sebesar 44.061.000. Alhamdulillah masih giade sise 445.000. Duit kita gale-gale, bukan duitku, ada duit masyarakat Danau Rate. Jadi ini Bu, Pak, seluruhnya masyarakat Danau Rate, kita berencana untuk lantai. Tadi ada waktu kemarin tuh ada duit masuk sebesar, duit yang ada pada kami itu sebesar 3.320.000 sekarang, untuk sekarang. Sementara untuk lantai itu 12.550.000. Jadi kekurangannya itu munyinya Pak Kepala Desa, Pak Ketua BPD dan seluruh pemerintah desa seluruhnya, kekurangannya itu nanti masyarakat Danau Rate mak mana caranya karena area ye lapara, kita kalau pajak kepada area ye ini pajak manfaat kayaknya sudah telantai, kalau pajak jadilah dulu karena kita kesek-kesek ini, ada. Jadi sekali lagi Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kami atas nama kepengurusan Masjid Al-Huda Desa Danau Rata untuk impaknya kami banyak-banyak ribuan terima kasih. Mari nantinya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga impak dan sedekahnya bagi yang sudah meninggal dunia, keluarganya yang sudah meninggal dunia, diterima impaknya untuk almarhum dan almarhumah keluarganya, dan bagi yang masih hidup dipanjangkan oleh Allah umur dan nanti sehat dan diberinya rezeki yang berlimpah ganda. Hadirin yang kami hormati, nanti dari beberapa item yang kami tulis nanti sekretaris yaitu Dinda Kami Nusri nanti ditulis untuk ditempel ke di masjid ini. Jadi kita jangan ada curiga di antara kita. Mari Pak, Bu, untuk ini dari sini ke depan kita berhenti saling asut, saling dengki, bersihkan hati kita demi untuk Islam kita bersama. Itu Pak. Untuk ini mari kita takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu hadirin para undangan yang kami hormati. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebih kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Akhirnya kami sudahi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Ketua BPD serta anggota, yang kami hormati tokoh masyarakat, para alim ulama, pemuka adat, tokoh pemuda,
Selanjutnya Ketua dan anggota BKM. Teristimewa di sini hadir anak-anak dari Universitas Negeri Islam Negeri Raden Patah Palembang yang ber-KKN di Desa Danau Rata ini, insya Allah akan selama jangka waktu 35 hari ke depan terdiri dari 2 kelompok, yaitu kelompok 87 dan 88. Inilah adik-adik KKN. Malam ini kita dapat bersilaturahmi di sini beserta Bapak, Ibu, para masyarakat Desa Danau Rata. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmatnya pada malam hari ini kita dapat hadir di Masjid Al-Huda Desa Danau Rata ini dalam acara memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun 2026. Sholawat beserta salam marilah selalu dan senantiasa kita sanjungkan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita bersama-sama dan kita selalu berharap di yaumil akhir nanti mendapatkan syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, Wak, Mamang, Ogok, Kajut, Adek, Ponaan, kita bersyukur masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga pada malam hari ini kita masih dapat memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah peringatan perjalanan spiritual Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Isra Mi'raj ini secara seremonial tiap tahun kita peringati. Namun hikmah dan dari peristiwa Isra Mi'raj itu sendiri ada perintah sholat 5 waktu yang sampai saat ini kita selaku umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkewajiban untuk menunaikannya karena sholat itu adalah tiang agama. Jadi kalau baik sholatnya, insya Allah baik akhlaknya. Jadi kalau sudah sholat lah lumut-lumutan tapi akhlaknya masih kemana-mana, nah ini dipertanyakan. Jadi mari kita introspeksi diri, mari kita kaji diri kita tanya sampai di mana implementasi, sampai di mana hasil dari sholat kita. Jadi nanti kepada adik-adik yang mengisi materi ceramah ini kami berikan waktu seluas-luasnya untuk menyampaikan tausiahnya dan jangan ragu-ragu, ya, jangan ragu-ragu untuk menyampaikan materi sebagai pengingat. Jadi kita ini adalah saling mengingatkan, baik dalam beragama maupun dalam hubungan kita sesama manusia. Itu. Selanjutnya kami sampaikan kepada bapak-bapak, terutama kepada para remaja putra-putri Karang Taruna, kiranya dapat bersama-sama dengan anak-anak KKN dari WIN ini untuk menyukseskan dan membantu program atau program kerja mereka yang menurut kami, yang mereka sampaikan ke kami itu sangat bagus.
Ini sebagai motivasi, bukan berarti mereka ini menggurui, tetapi mereka ini mengusung tema KKN-nya ini adalah pemberdayaan perempuan, pemberdayaan perempuan. Nah, jadi lebih banyak aksesnya kepada ibu-ibu. Jadi mungkin sebagai motivasi, sebagai peletakan kegiatan ini, nanti mereka menyampaikan konsep-konsep yang mereka terima di bangku kuliah di UIN Raden Patah Palembang, dan mudah-mudahan kita yang menerima hasil dari mereka ini dapat kita laksanakan dan dapat kita implementasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya kami mengingatkan kepada kita semua, walaupun kita ini ada di bantaran sungai, jangan lupa anak cucung tubuh kalau ada yang anyot. Jadi jangan aseh, tetap waspada. Jadi kalau nak boleh bala itu tidak bermambu, bahasa kita tidak senike-nike. Biasa kita ini biasa di tempat rawang. Nah biasa ini kadang-kadang kita lengah. Untuk itu kewaspadaan tetap kita laksanakan dan tetap kita perhatikan. Selanjutnya kami sampaikan di situ untuk program-program pembangunan di tahun 2025 ini tinggal satu kegiatan, jembatan gantung, dengan segala dilema dalam program kegiatan itu, tapi kita tetap berharap, tetap berbaik sangka. Semoga bangunan itu kuat, semoga kuat. Menurut kita tidak kuat, belum tentu itu konstruksinya deh. Nah, menurut kita kuat, kalau Allah berkehendak tidak kuat, nah tapi kita selalu berbaik sangka. Kita berdoa semoga bangunan itu kuat dan dapat kita manfaatkan untuk kemaslahatan kehidupan kita di Desa Danau Rata ini. Jadi kita sampaikan terima kasih kepada Bapak Bupati Morenim yang telah memberikan sarana jembatan gantung itu. Kita lalame nunggu-nunggu, insya Allah di 2026 ini akan dapat kita nikmati dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Bapak Ibu yang kami hormati, tadi Ketua BKM menyampaikan keadaan, kondisi bangunan dan kondisi keuangan. Jadi kalau Allah sudah berkehendak, kita ini buntu gale. Tapi kalau kita berpendapat, kita berpikir bagaimana supaya masjid kita ini bagus, bagaimana supaya masjid kita ini dapat dibangun dengan kebersamaan, insya Allah tidak ada yang tidak mungkin kalau Allah berkehendak. Ya, dulu kita nak melapor ini susah. Jadi yakinlah Ketua BKM, jangan takut oleh dikate keuang. Kalau kita takut dikate keuang, tidak kejadi pembangunan ini. Pasang niat lillahi ta'ala. Biarkan anjing menggonggong, kapilah tetap berlalu. Jangan nurung oleh dikate keuang, yang penting pasang niat. Kita ada niat baik. Kalau kita baik, insya Allah baik. Jadi berangkatnya itu dari niat. Bawelah niat baik. Mana kendak uang nak ngateke, yang penting serupiah pun duit yang dititip ke masyarakat dengan BKM itu kita realisasi ke. Tak usah nak nunggu banyak, tekelik dapat ditempel ke dikit jadilah. Jadi pembangunan itu sifatnya bertahap. Nah kalau kita minta bantuan terus, hilang ladang amal tuh bu. Pacak bewakaf 1.500, sejuta, hilang kalau di drop oleh pemerintah kali. Laju kita tidak kati di sini titipan amal jariah. Sekecil apapun, infak kita, sedekah kita, yang penting ikhlas. Jangan minta dipuji. Ada itu. Jadi berserah diri kita senantiasa kepada Allah.
kita mohon ampunan kepada Allah. Semoga Masjid Desa Danau Rata ini di tahun 2026 ini dapat selesai pembangunannya sesuai dengan harapan kita bersama. Asa kita bersatu, kompak dengan segala keterbatasan. Walaupun buntu, niat kita nak berinfak ke rumah Allah ini. Bapak Ibu yang kami hormati, barangkali inilah yang perlu dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kami sampaikan juga jika ada salah kata tadi, kami minta maaf kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa memohon ampunannya. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Desa Danau Rata. Selanjutnya sambutan dari KKN Win Raden Fatah Palembang yang dalam hal ini akan diwakilkan oleh Bayu. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Kepala Desa Danau Rata dan yang saya hormati Ketua Bapak BPD sejajarannya, yang saya hormati Ketua Bapak BPD sejajarannya, dan masyarakat Desa Danau Rata serta bapak-bapak yang hadir pada hari ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan karunia kita semua masih dapat berkumpul merasakan peringatan Isra Mi'raj pada hari ini. Kita curahkan juga kepada Nabi Agung kita, Nabi Baginda, Nabi besar, Nabi Muhammad, Wassalam, kepada keluarga, sahabat dan umatnya. Saya selaku perwakilan dari KKN Angkatan 84, baik dari kelompok 87 dan 88, mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh masyarakat Desa Danau Rata yang telah memberikan kami kesempatan untuk membersamai kegiatan keagamaan pada hari ini. Ribuan rasa bersyukur dan terima kasih kami ucapkan. Semoga dari kegiatan ini dapat mempererat tali silaturahmi antara kami dan ibu-ibu masyarakat di Desa Danau Rata ini. Kami juga mohon bimbingan selama kami KKN di Desa Danau Rata ini. Semoga apa yang kita hari ini saya ucapkan terima kasih banyak kepada panitia yang telah membantu kami sehingga dapat menyelesaikan acara pada lomba pada sore tadi ini. Mungkin itu saja, mohon maaf karena banyak kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi sambutan dari Saudara Bayu mewakili kelompok 87 dan 88. Baik, sebelum kita mendengarkan ceramah agama seputar Isra Mi'raj, izin Bapak Ibu Masjid Al-Huda, izin memperkenalkan anak-anak KKN. Silakan maju. Seluruh mahasiswa KKN silakan untuk berdiri, tanda perkenalan kepada masyarakat Desa Danau Rata sebelum kita memasuki ke acara tausiah. Silakan anak-anak KKN berdiri menghadap ke ibu-ibu karena temanya ini kuat ke ibu-ibu ini, Pak Kades ya. Tapi jangan lupa kayak bapak-bapak, walaupun temanya kuat ke ibu-ibu, menghadap ke ibu-ibu. Silakan dek, silakan anak.
Untuk kelompok 88 dan 87 agak dipisah, agak ada jarak. Mana kelompok 87, mana kelompok 88. Nah, ada apa-apa? Mana batas kelompok 88? Batasnya mana batasnya? Namoy. Namoy pembatas. Silakan. Baik, izin memperkenalkan diri Ibu-ibu, Bapak-bapak juga. Perkenalkan, nama saya Zahiri Marliansyah dari UIN Raden Patah Palembang, kelompok 87. Asal alamat adek dari mana? Asalnya dari Sri Bandung, Ogan Ilir. Terima kasih. Izin Bu, saya Riyadin Saputra dari UIN Raden Patah, Prodi Ilmu Politik dari Tanjung Lalang. Izin Bapak Ibu semuanya, perkenalkan nama saya Aldetri Primainita dari Ogan Komering Ilir, Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Izin semuanya, perkenalkan nama saya Najwa Aliasa Fitri, saya berasal dari Banyuasin dan saya dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Izin semuanya, perkenalkan nama saya Al-Hikmah, berasal dari Sekayu, Musi Banyuasin, dan jurusan Perbankan Syariah. Izin semuanya, perkenalkan nama saya Lala Arleka, asal dari Pali, prodi dari PAI. Izin Bapak Ibu semuanya, perkenalkan saya Sulisteni Sapira, berasal dari Palembang, prodi Perbankan Syariah. Izin semuanya, perkenalkan nama saya Putri Hadisya Ramadhani, jurusan Manajemen Dakwah, asal Lahat. Jumlahan. Izin Bapak Ibu, perkenalkan saya Winata dari Prodi Ilmu Komunikasi dari Palembang. Izin semuanya, perkenalkan nama saya Rizka Amalia dari Prodi Pendidikan Agama Islam, asalnya dari Palembang. Izin semuanya, perkenalkan nama saya Galda Mawa dari Prodi Pendidikan Fisika, asal dari Kota Kayu Agung, Komering Ilir. Izin semuanya, perkenalkan nama saya Natasha Dewanti, asal dari Belitang, Prodi Perbankan Syariah. Izin semuanya, perkenalkan nama saya Eka Oktayani, asal dari Banyuasin 3, program studi dari Pendidikan Agama Islam. Izin semuanya, perkenalkan nama saya Yuliana dari Prodi Manajemen Dakwah, asal dari Ogan Ilir. Izin Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Citra Ananda, biasa dipanggil Citra, asal Palembang dari Prodi Ilmu Komunikasi. Izin Bapak Ibu semuanya, perkenalkan nama saya Nabila Zahra Sabria dari Prodi Pendidikan Biologi, asal dari Prabu Muli. Izin Bapak Ibu semuanya, perkenalkan nama saya Cairiana Ziva, asal Banyuasin, Prodi Pendidikan Agama Islam. Izin Bapak Ibu semuanya, perkenalkan nama saya Jania Rizka, Prodi Perbankan Syariah, asal Sekayu, Babatoman. Tanpa salam, izin Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Suci Rahmania, asal Ogan Komering Ilir, Prodi Pendidikan Anak Usia Dini. Izin perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Putri Patrika, asal dari Musi Banyuasin, Prodi Pendidikan Anak Usia Dini. Tanpa salam, izin semuanya Bapak Ibu. Perkenalkan nama saya Kairunisa Mahrani dari program studi S1 Perbankan Syariah, asal dari Bogor, Jawa Barat. Bogor.
Izin Bapak Ibu semua, perkenalkan nama saya Putri Ramadhani, asal Palembang, Prodi Ekonomi Syariah. Tanpa salam, izin ibu-ibu sekalian, perkenalkan nama saya Bayu, saya berasal dari EPIL Musi Banyuasin. Saat ini Prodi Perbankan Syariah. Dusun Bini Putra itu EPIL. Izin Bapak Ibu semuanya, perkenalkan nama saya Rahmat Hidayat, asal Oku Selatan, dari Prodi Ekonomi Syariah. Nomoy, nomoy. Kalau selesai mungkin dia nak duduk, Bapak mana? Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Dipersilakan duduk kembali ke. Baik, langsung saja kita memasuki acara inti yaitu ceramah agama seputar Isra Mi'raj yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Putri Ramadhani dan Khairunisa dari UIN Raden Fatah Palembang. Silakan, waktu dan tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita semua dapat berkumpul di tempat yang insya Allah barakah ini. Amin, Allahumma amin. Salawat bertangkaikan salam tak lupa kita curahkan kepada Habibana wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti saat ini. Yang terhormat Bapak Rusdi SPD MSI selaku Kepala Desa Danau Rata beserta jajarannya. Yang terhormat Bapak Juli Apriansyah selaku Sekretaris Desa Danau Rata. Yang terhormat Bapak Rusaidi selaku Ketua Masjid Desa Danau Rata beserta jajarannya. Yang terhormat Ketua Ikatan Remaja Masjid beserta jajarannya. Yang terhormat Ketua Karang Taruna beserta jajarannya. Yang terhormat kepada seluruh masyarakat Desa Danau Rata yang sempat hadir pada hari ini, dan tak lupa pula teman-teman KKN seperjuangan yang saya banggakan. Berdirinya kami di sini untuk menyampaikan sepatah dua patah kata yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Amin. Hadirin yang dirahmati Allah, Isra Mi'raj merupakan mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa ini bukan sekedar perjalanan biasa, melainkan perjalanan yang penuh hikmah. Hadirin sekalian, Isra Mi'raj terjadi dalam dua peristiwa. Yang pertama adalah Isra. Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian Mi'raj. Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad ke Sidratul Muntaha. Sebagaimana firman Allah Quran surat Al-Isra ayat 1 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna
باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Yang artinya Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah diberkahi sekelilingnya. Dari situ kami perlihatkan sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Hadirin sekalian, ayat tersebut menegaskan kepada kita bahwa Isra Mi'raj ini atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, bukan dari karangan manusia. Mukjizat ini juga mengajarkan kepada kita bahwa tiada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, hikmah terbesar dari Isra Mi'raj adalah perintah sholat 5 waktu. Sholat adalah satu-satunya perintah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW tanpa perantara malaikat. Rasulullah SAW bersabda, "As-salatu imaduddin, faman aqoma faqad aqomaddin, waman tarokaha faqad adamaddin." Salat adalah tiang agama. Barang siapa yang menegakkan salat maka ia menegakkan agama, dan barang siapa yang meninggalkan salat maka ia merubuhkan agama. Hadis riwayat Baihaqi. Hadirin yang dirahmati Allah, dari Isra Mi'raj kita belajar bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan langsung bahwa salat adalah penghubung langsung antara hamba dan Allah Subhanahu wa taala, dan sekaligus bukti keimanan seseorang dalam ketaatannya pada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, Isra Mi'raj mengajarkan kepada kita akan kesabaran dan keteguhan iman. Peristiwa ini terjadi setelah Rasulullah SAW mengalami masa kesedihan di mana ditinggal wafat oleh istri tercinta, yakni Khadijah radhiyallahu anha dan pamannya Abu Thalib. Perjalanan Isra Mi'raj ini terjadi sekaligus untuk menjadi penghibur bagi beliau setelah kehilangan istri dan pamannya. Dari sini kita belajar bahwa setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Sebagaimana firman Allah, Quran Surat Al-Insyirah ayat 6 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna ma'al usri yusra. Yang artinya, sesungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Quran Surat Al-Insyirah ayat 6. Maka dari itu teman-teman, Isra Mi'raj mengajarkan kepada kita agar selalu taat dan selalu istiqomah melakukan perintahnya, terutama sholat 5 waktu. Hadirin yang dirahmati Allah, mari kita jadikan peringatan Isra Mi'raj ini sebagai menjadikan diri kita yang lebih baik lagi, menjadikan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sholat setiap harinya kepada Allah, dan semoga kita dapat menjadi dapat menjadi umat Nabi Muhammad yang mendapatkan syafaat di yaumil kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian ceramah singkat dari kami. Apabila ada kata salah kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Sebelum kami menutup ceramah, izinkan kami untuk berpantun. Boleh dijawab, cakep ya. Ke Danau Rate membawa rombongan. Cakep. Perginya sederhana tapi banyak kenangan. Cakep. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Karena jika tidak ada kekurangan, maka kami tidak akan ditinggalkan. Saya Khairunisa Maharani. Saya Putri Ramadhani. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek.
Khairunisa dari UIN Raden Fatah Palembang, kepadanya kami ucapkan terima kasih. Baik, Bapak Ibu hadirin jamaah Masjid Al-Huda Desa Danau Rata, selanjutnya marilah kita dengarkan ceramah agama seputar Isra Mi'raj kembali yang dalam hal ini akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Mawan STHI. Kepadanya kami persilakan. Wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin Abdillah wassalati wa kafa wa ala ahli sidqi wal wafa. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdata min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Danau Rata beserta perangkat dan jajaran, yang saya hormati rekan-rekan BPD, alim ulama, cerdik pandai, ibu-ibu majelis taklim, adik-adik KKN atau anak-anak KKN yang datangnya dari Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang angkatan 88 kelompok 87 dan 88 yang saya cintai dan saya banggakan. Hadirin wal hadirat yang insya Allah dimuliakan Allah. Bapak Ibu, sebetulnya kami ini dak galak karena kami ini wang sinilah. Kalau wang Danau Rata ini senangnya hal-hal yang baru sebetulnya. Cak adek kakaknya tadi bagus deh, ya terus ke. Karena tidak diolah, maka masih dalam belajar jadi pecah monoton. Nah kami bukan ahli di sini, kami sekedar menggaris bawahi saja. Langsung baik ke Isra Mi'raj tadi, kalau yang diceritakan adik-adik KKN itu perjalanan syariat, ritual. Betul itu tidak direncanakan, memang sudah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada hikmah, ada fadilah di dalam Isra Mi'raj itu. Selain dari perintah sholat, ada banyak tarikh atau sejarah yang terkandung di dalam peristiwa Isra Mi'raj itu. Mengapa perintah sholat itu dijemput kalau uji kita? Kalau perintah-perintah yang lain tuh nazala, turun, ya, turun melalui wahyu. Contoh perintah zakat, perintah haji, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaun illal jannah. Balasan bagi orang-orang yang haji itu tidak lain tidak bukan kecuali surga. Nah, sholat ini dijemput, Bu. Itu menunjukkan betapa penting sholat itu. Jangan sesekali kita meninggalkan sholat tanpa uzur atau disengaja. Satu waktu sholat kita tinggalkan, 6.000 tahun kita sholat baru hapus dosanya. Saking beratnya sholat. Benar dalil yang disampaikan adik KKN tadi. Apa dia tadi? As-sholatu imaduddin. Faman aqomaha waman tarokaha faqad hadamaddin waman tarokaha faqad hadamaddin. Siapa yang meninggal ke sholat berarti dia merubuh ke ngambil itu yang merubuh ke agama. Barang siapa yang sholat berarti dia mendirikan agama. Jadi hati-hati dengan sholat. Jadi sholat ini memang penting. Ini ruh dari segala ibadah. As-sholatu ra'sul ibadah. Sholat itu ruhnya ibadah. Sholat itu adalah kepala dari segala ibadah.
kepala dari haji, kepala dari zakat, kepala dari puasa. Barang siapa yang sholatnya baik, maka perilakunya pasti baik. Perilaku ahlaknya baik, perilaku sedekahnya baik. Pokoknya perbuatan yang lain akan mengikuti baik. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu miyaumil qiyamah as-sholah. Amalan yang paling pertama sekali dihisap pada hari kiamat nanti adalah sholat. Tuhan tidak menanyakan zakat, tidak menanyakan puasa, tidak menanyakan haji. Yang pertama sekali dihisap itu adalah sholat. Kalau sholatnya baik, pahala yang lain insya Allah mengikuti baik. Nah, yang jadi pertanyaan, mengapa kita sering melakukan sholat, bahkan barangkali tidak pernah satu waktu pun tinggal, tetapi perbuatan jelek kita selalu mengiringi kita. Sholat tapi masih berjudi. Betul enggak? Ini pasti ada yang salah dengan sholatnya. Bukan sholatnya yang salah, kita yang mengerjakan sholatnya yang salah. Barangkali wuduknya tidak benar, barangkali adab sholatnya tidak benar, barangkali pakaian kita sholat tidak benar. Karena sholat itu mempunyai syarat dan rukun. Jadi periksa itu sholat kita. Ibu-ibu terutama ya, bapak-bapaknya lah bagus sekali. Kalian kan olah bercaye-caye. Ada yang caye lingkis, ada yang caye becat. Jadi sholat itu bapak ibu, nanti kita di padang mahsyar nanti bercahaya. Sinaran air wudu. Jadi ibu-ibu mohon maaf ini Bung Maones, bukan aku ngatek ya. Jadi kalau ngaji tuh ngajilah yang benar. Ngaji nian. Majelis taklim. Majelis itu tempat, taklim itu menuntut ilmu. Jadi tempat menuntut ilmu. Kalau yang cak ibung-ibung tadi tepak-tepak itu tuh bonus baik, penunjang. Tapi apa? Penyemangat. Cuman fokus kepada isi dari pengajian itu sendiri. Barang siapa yang melangkahkan kakinya ya untuk menuntut ilmu dengan niat lillahi ta'ala, matinya insya Allah mati syahid. Cuman jangan niat karena lain. Niat kita tuh jangan bercabang-cabang. Lillahi ta'ala, mengharap ridha Allah. Jadi sholat itu jangan fokus nak ngarap surga. Pacalah Tuhan ngenjuk surga, karena bukan hak kita itu. Jadi carilah ridha Allah. Jadi itu yang pertama. Jadi sholat itu penting. Nah kalau penting, belajar benar-benar. Bukan aku marahi, bukan. Bukan aku sok bagus, bukan. Bukan aku sok alim, bukan. Karena Danau Rate ini kuamat di, mohon maaf, ini sampai lagi yang nak ngenjuk pengarahan ini masalah agama. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Hendaklah ada di antara kamu orang-orang yang mengajak kepada kebaikan, mencegah kepada kemunkaran. Pastabiqul khairat, kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi kalau umur-umuran macam Pak Kades, 60 ke pucuk ini Labogoyor, apa namanya, asosiasi pemikiran atau perbuatan kita sudah dibagi Pak Kades. 50% akhirat, 50% dunia. Atau 70% sudah ke akhirat, 30% dunia. Kita nak mati. Mati tak kita ini? Kullun nafsin za'iqatul maut. Setiap yang berjiwa, bernyawa pasti mati. Ibu-ibu mati, adik-adik mati, bapak-bapak mati. Aku kendian. Ya, aku kendian karena aku nak ngurusi uang dulu. Kapan aku mati tak kata uang ngurusi uang, ada Helmi paling-paling, Pak Ingga. Nah, jadi sekali lagi mohon maaf, bukannya bergurau, belajarlah benar-benar. Ya. Pelajari
rukun wudu, syarat wudu, rukun sholat, syarat sholat. Awak sembayang, usolli fadl ish. Nah, lajuna panjang ini Pak Kades. Bahwa aku ndak galak ngomong, aku ndak galak ngomong. Usolli fadl maghribi thalatha raka'atin ada'an lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Nah, jangan noleh-noleh lagi ini. Tiga kali melakukan gerakan di luar gerakan sholat batal. Benar ada KKN? Benar tak melakukan perbuatan di luar gerakan sholat lebih dari 3 kali batal. Ada nyamuk nyeng gigit. Gigi-gigi ke Bu, gigi ke sekali. Jangan ditepak, takutnya nyamuk tadi ngisap darah. Kalau ngisap darah tuh najis. Najis apa namanya ibu-ibu? Muhafafa, mutawasito, mughallazo. Kunjuk duit 100, cuman aku berutang dulu, aku tidak mau duit. Najis, salah. Mutawasito, muhafafa ringan, air kencing bayi, ya. Mutawasito itu tengah, pertengahan, wusto asal katanya ya. Kalau mughalazo berat. Najis, tai, darah, nana itu mutawasito. Kalau mughalazo kita tersinggung oleh anjing, babi, itu harus bersertu 7 kali dengan tanah. Nah, ini yang harus perlu dipelajari. Kemudian tempat sembahyang harus bersih. Mohon maaf Ketua BKM. Ya, aku galak sembahyang galak ada tai cecak. Jadi ku kelik dulu ada pengisap debu-debu itu ya. Cari kalau dia rusak benari manfaatkan. Karena kita maluan, aman kita baik payu baik pacak bergeser. Cuman kalau ada tamu, kotornya masjid. Nah, masalah pembangunan tadi kami setuju, sepakat dengan Pak Kades. Silakan di luar itu sudah-sudahilah di bawahnya itu. Nah, untuk yang selanjutnya Ketua BKM Pak Kades, kalau aku nyaran tolong segera rapikan di dalam masjid ini. Masalah cat bukannya tidak bagus, bukan, kita bagusi lagi. Kemudian ambal ini kukelik di masjid-masjid bagus nak katik lagi makai ambal ini. Kalau pacak ngejok sembayang tuh. Aku sembayang di masjid lain tuh kadang-kadang nak teguling oleh ngejok saking tebalnya ambal yang lumus itu nah. Ya. Jadi kalau bagus tempatnya, nyaman tempatnya, insya Allah betah kita sholat, maka sholat kita akan khusyuk. Itu satu. Yang kedua, perjalanan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW selain untuk mendapatkan perintah sholat, mengapa Nabi berjalan tidak langsung naik? Pacak baik Nabi langsung naik dari Masjidil Haram tuh, curut, ya, Mi'raj. Kemana itu? Ke langit yang ke-7, ke Mustawa. Mustawa itu menurut para ahli mufassir pas Pak Kades di tengah-tengah menuju Tobus senembakan dengan Ka'bah. Nah, jadi mengapa Ka'bah itu berada di Mekah? Itulah pertengahan bumi. Ya. Pas di Mustawa Sidratul Muntaha. Nah, berjalan dari Masjidil Haram, ini pelajaran hikmahnya Pak Kades, tauhidnya. Berjalan tuh bukan berjalan, maksud Allah itu sudahilah urusanmu dengan sesama manusia di dunia ini, uji Tuhan kamu baru ngadap aku. Mohon maaf ini. Ya. Jadi kalau belum selesai urusan kita sesama manusia, maka diragukan kita untuk menghadap Allah itu. Karena Allah itu sang maha bersih, sang maha suci. Maka kalau diri kita masih kotor, maka kita tidak akan bertemu dengan Allah. Karena nikmat puncak
dari segala puncak surga itu adalah kita bertemu dengan Allah. Bayang ke Bu, Tuhan yang kita sembah ini tidak pernah kita keli. Nabi Muhammad yang kita selalu selawati setiap hari. Di surga kage dua nikmat ini. Satu nikmat bertemu dengan Nabi Muhammad, yang kedua bertemu dengan Allah. Langsung itu. Nah kalau Nabi Muhammad Isra Mi'raj ke Sidratul Muntaha, ke Mustawa, bertemu dengan Allah. Cuman wallahu alam bertemunya apa saling pandang, apa bentuk sinar Allah itu, wallahu a'lam bisawab. Tapi yang jelas Nabi Muhammad berdialog dengan Allah. Ketika melangkah ke langit yang ketujuh, bingung Nabi nak ngucap ke apa? Dek Bayu, bingung. Wahai Jibril, apa yang saya akan ucapkan ketika masuk ke pintu langit yang ketujuh ini? Malaikat Jibril ngantar dari langit pertama, kedua, ketiga. Sudah itu stop. Malaikat Jibril tak mampu masuk ke langit yang selanjutnya. Ngapa? Hancur malaikat Jibril. Karena bukan alam malakut. Itu sudah memasuki alam laufil mahfuz. Hancur, mat lajulah kau. Itu bukan hakku, bukan alamku. Memang kamu yang dipanggil Allah, bukan aku. Tugasku ngantar kau dari Masjidil Aqsa sampai ke langit yang ketiga. Itu tugasku, sudah itu selesai. Aku nunggu baik di sini uji malaikat Jibril. Karena kalau aku selangkah baik masuk, hancur lebur rawakku. Ya. Nah, apa yang mesti saya ucapkan kata Nabi Muhammad, wahai Jibril. Jibril menuntun Nabi Muhammad dengan ucapan at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Itu ucapan Nabi Muhammad ketika melangkah ke langit yang ketujuh untuk bertemu dengan Allah. Apa jawab Allah? Assalamu alaina wa ala ibadillahis solehin. Bayangkanlah oleh mingkak Bapak Ibu, Nabi Muhammad pacak bertempur dengan Allah tuh, bayangkanlah. Mulia Bu Nabi Muhammad nih, mulia. Ya, waktu dia naik itu bertemu gale dengan seluruh nabi. Tingkat pertama bertemu dengan Nabi Daud, Nabi Nuh, Nabi Musa. Nah Nabi Musa melengos Pak Kades. Ketika nak dijabat di tangan oleh Nabi Muhammad melengos. Wahai Jibril, siapa itu? Mengapa dia memalingkan muka kepadaku? Kata Nabi Muhammad. Itulah Nabi Musa yang ketika di dunia gagah perkasa. Kata kata malaikat Jibril, mengapa dia memalingkan muka kepadaku? Apa dia benci kepadaku? Tidak wahai Muhammad, beliau malu denganmu. Engkau Nabi yang terakhir diutus, Nabi yang paling muda, tapi engkaulah yang berhasil mensiarkan Islam dari seluruh pelosok penjuru dunia. Nabi Muhammad itu rahmatan lil alamin, membawa rahmat bagi seluruh lingkungan. Malu Nabi Musa. Kalau nak gagah Pak Kades, Nabi Musa itu mungkin kalau bentuk tubuhnya, kalau masjid ini sekali didorong sekali roboh. Malaikat maut menurut cerita nak cabut roh Nabi Muhammad itu tanpa permisi, berwujud manusia biasa, tidak berwujud malaikat. Wahai Muhammad, aku diperintah oleh Allah untuk mencabut rohmu dari jasadmu. Sampai kau nih uji Nabi Musa. Tangannya Pak Kades oleh Nabi Musa, malaikat maut. Tak keluar rijat mata malaikat maut. Saking melawannya. Cuman dia tidak berhasil mensiarkan Islam ini. Itulah bukti bahwa orang cerdas itu bukan orang melawan. Orang cerdas itu adalah orang yang berfikir tatkala dia bicara, tatkala dia diam dia berzikir. Astagfirullah. Selanjutnya, dikit lagi. Apa jadilah Pak Kades? Nah, aku nih bukan penceramah, cuma kepala ngomong nak tertuju, nak ida, melak-lak. No, ini baiklah di selangkangan.
Nah itu perjalanan hikmahnya Bapak Ibu ya. Jadi peristiwa mengapa Nabi Muhammad harus berangkat dari Masjidil Haram. Pacak baik Nabi Muhammad berangkat dari lain. Rupanya di sekelilingan Masjidil Haram atau Ka'bah itu barokna haula lahu. Apa dia tadi Dek, KKN artinya? Mana yang ceramah tadi? Dek, sini Dek. Barokna haulahu linuriyahu min ayatina. Diberkahi Allah sekelilingnya. Maksudnya Ka'bah itu, Masjidil Haram itu, dia yang diberkahi Allah. Ada makam Nabi Ibrahim, ada Hajar Aswad, ada Jumratul Aula, Jumratul Aqaba, Jumratul Wusta. Itu sejarah. Siapa yang lade haji? Lo, kau berangkat tuh mana lo cerita? Kau melontar jumrah tuh? Hah? Allah. Makanya adik-adik KKN belajar tuh belajar nian. Kalau aku dulu bukan sombong, aku paling hobi baca masalahnya, bukan pintar. Jadi uji dosen kami Pak Kades, dak kati istilah pintar dengan bodoh tuh dak kati. Yang ada tuh rajin dengan malas, karena dia rajin maka pintar. Yang rajin tadi duluan tahu, bukan pintar. Jadi di sekeliling Masjidil Haram itu banyak keberkahan. Maka barang siapa yang haji, melakukan haji dengan istiqomah, tuma'nina, kemudian khusyuk, maka kalau dia balik, cak bayi baru lahir, mati dia, katik lagi hisapan, langsung masuk ke surga. Dalilnya dia Bapak Ibu, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaun ilal jannah. Siapa yang pergi haji dengan mabrur, istiqomah, khusyuk, diterima, maka kalau dia pulang meninggal, dia tanpa hisab masuk surga. Ngape? Lah ngecup Hajar Aswad, lah melontar jumroh. Itu sunnah Nabi Ibrahim. Tahu tak sejarah melontar jumroh itu? Tahu tak Bu? Dari mana sejarah melontar jumroh itu? Hah? Dari peristiwa Nabi Ibrahim nak nyembelih Ismail. Jadi Nabi itu berat Bu. Disuruh nyembelih anak lah susah, umur 80 tahun nikah, dapat anak, disuruh sembelih. Laksanakan ayah uji Ismail. Jangan ragu, insya Allah kita bertemu dalam keadaan soleh. Disembelihnya kita tahu domba. Nah sepanjang jalan nak nyembelih itu ada iblis ngoda ongol-ongol. Dalahim bengak kau tuh him. Awak anak siko itulah nak disuruh sembelih. Ditembaklah oleh Nabi Ibrahim dengan batu sampai 3 kali. Itulah terjadi melontar jumroh. Jumratul Aula, Jumratul Wusta, Jumratul Aqabah. Dalah jadilah Pak Kades, tidak sudah kalau ada sudah. Barangkali nih Bapak Ibu, Ketua BKM, kalau nak nyuruh ceramah hubungi jauh-jauh hari. Agak ke konsepnya, cuman amplopnya siap ke. Ya ada KKN ini amplopi, ya. Dia ini lagi apa namanya ya, termasuk rombongan Ibnu Sabil. Nah, rombongan Ibnu Sabil atau Fisabilillah. Tapi apa amplopi? Kalau aku udah usahlah. Haram ngamplopi aku malam ini, kecuali isinya ya. Ini barangkali Bapak Ibu mohon maaf bila ada salah kata dan kekeliruan. Terima kasih atas segala perhatian. Sekali lagi saya ingatkan Bapak terutama ibu-ibu yang majelis taklim, silakan bentuk pengajian nak di mana baik ya, di mana tempat. Nak bersaing boleh, cuma bersainglah secara baik ya, secara bagus. Carilah ilmu, karena ilmu Tuhan itu banyak. Kita celup ke telunjuk kita di laut, nanyang milu kita setitik, itulah ilmu kita. Kalau ilmu Allah, seluruh daun batu dijadikan pena, seluruh laut sungai dijadikan tinta, tidak kecukup nak catat ilmu Allah. Tapi jadilah apa yang kita dapat. Karena menuntut ilmu itu tidak kata batas, tidak kata usia, tidak kata tempat. Ya, utlubul ilma
minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu itu dari mulai kamu lahir sampai mati. Thalabul ilmi fatidatun ala kulli muslimin wal muslimatin. Nuntut ilmu itu wajib bagi lanang maupun betine. Wajib. Kapan wajib itu berarti kapan tidak berdosa. Maka belajarlah dengan benar-benar. Solawatan, tidak apa-apa, bagus. Cuman pelajari, klik, dengar. Salatullah, salamullah, ala tongha Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Kalau benar bacaannya nggak pacak belagu diterima. Cuman nggak bagus kalau bacaannya tidak benar tidak diterima. Itulah kuncinya. Ini saja, makasih. Mohon maaf sekali lagi. Wallahu wal muafiq illa aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Mawan STHI. Selanjutnya doa yang dalam hal ini akan dikhalifahi oleh Zahiri Mardiansa dari UIN Raden Fatah Palembang. Marilah bersama-sama kita mengangkat kedua tangan untuk berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha innaka a'lad darajat wa tuballighuna biha aqsal hayati min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyata fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wa alfa indal hisab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula rangkaian acara kita pada malam hari ini. Untuk menutup acara, marilah kita bersama-sama melafazkan lafaz hamdalah. Saya selaku pembawa acara, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Kepada Allah kita sama-sama memohon ampunan. Saya akhiri, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.